Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna channel dimanapun berada, kembali saya bersua dengan para pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan tamu kehormatan yang sudah tidak asing bagi kita. Beliau adalah Ida Bagus Made Baskara dari Griya Gunung Kawi Manuabe di Tampak Siring. Kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan satu aspek kecil dalam kehidupan kita melaksanakan Dharma agama. Ketika kita sembahyang, kita seringkali menghidupkan dupa, artinya menyalakan api dalam dupa. Di depan tempat kita sembahyang, acap kali juga sang yajemana atau sang pemangku menghidupkan api, ya, pasepan. Lalu kemudian ketika kita melaksanakan upacara caru, ya, upacara ke bawah, seringkali juga kita menggunakan takepan. Lalu pertanyaan kita, apakah fungsi, jenis, dan makna api yang berbentuk takepan, dupa, kemenyan, dan sebagainya dalam teologi Hindu? Mari kita dengarkan penjelasan Ida Bagus Made Baskara mengenai keutamaan api, bentuk-bentuk persembahan api, dan maknanya bagi kehidupan keagamaan kita. Tuh Haji, Om Swastiastu. Para pemirsa memang sudah sangat menunggu penjelasan unsur kecil dari perlengkapan upacara kita. Nggih, Swastiastu, Tu Haji. Nah, dalam praktek agama Hindu, agama Hindu Bali khususnya, memang banyak sekali melibatkan unsur-unsur api. Nggih. Nah, penggunaan unsur api itu dipraktekkan dalam berbagai bentuk, Tu Haji. Ada yang menggunakan pasepan seperti yang Tu Haji katakan, ini betul sekali. Ada juga yang dalam bentuk api takep. Nah, kesemua bentuk-bentuk ini, baik api takep atau takep api atau pasepan, dupa. Nah, kesemuanya itu sebenarnya berkaitan sekali dengan pemujaan kepada Agni. Oh, Dewa Agni. Dewa Agni. Dan niki adalah pemujaan yang sangat tua sekali. Patut bahkan di dalam Rigveda sebagai salah satu sumber sahih praktek agama Hindu Bali khususnya, pemujaan kepada Agni nika adalah pemujaan yang sangat utama sekali. Dan ini kita lakukan juga di Bali, kan? Dan ini sebagai penanda bahwa praktek agama Hindu Bali nika juga based on Weda, bersumber dari Weda. Garisnya jelas sekali itu Haji. Terlihat dari praktek penggunaan api takep, pasepan yang kesemuanya merujuk kepada pemujaan kepada Agni, Dewa Agni atau api, kan? Nah, selanjutnya ketika kita bicara pemujaan kepada Agni, kan? Nah, pemujaan Agni punika dari bentuk fisiknya, kan? Dibagi menjadi dua, Tu Haji. Pemujaan kepada Agni sebagai Duma Ketu. Duma Ketu. Nah, Duma Ketu nika Dewa Agni yang dipuja dalam bentuk asap, Tu Haji. Bukan dalam bentuk apinya, tetapi dalam bentuk asap. Niki jelas sekali dalam praktek agama kita di Bali, agama Hindu, penggunaan pasepan. Nika yang paling penting pada pasepan nika adalah asapnya, nika Haji. Bukan pada api yang membara. Nika dikaitkan dengan pemujaan kepada Duma Ketu. Duma punika artinya asap.
Ya. Ketu nika artinya mahkota. Hmm. Jadi gelar Dewa Agni juga disebut sebagai Duma Ketu. Diwujudkan sebagai asap kan Tuan Haji. Iya. Nggih. Jadi asapnya yang membumbung ke Nggih. akasa niki. Itu dikaitkan dengan pemujaan Agni sebagai Duma Ketu. Niki Yang penting. kedua? Nah, yang kedua adalah pemujaan Agni dalam wujud Ujawalegni. Ujawalegni. Ujawalegni ini adalah api yang membara. Bukan- Beda dengan asap. Beda dengan asap tuh Haji. Jadi dalam bentuk asap dan dalam bentuk bara atau api yang sedang membara. Iya. Nggih, nika berbeda. Kalau api yang membara terlihat dalam berbagai banten. Salah satunya adalah banten pengasang lare, gening layang. Nika memang diupayakan supaya apinya menyala. Jadi bukan asapnya tuh Haji. Iya, iya, Nggih. iya, iya. Nah, nika Ya. di Bali menjadi dua nika bentuknya. Iya. Dalam bentuk asap atau dalam bentuk api yang membara. Enten. Nah, pertanyaan Ditya Nggih. dan barangkali pemirsa, kapan kategori pertama itu Nggih. digunakan Iya. dalam ritus-ritus Nggih. dan kapan yang kedua itu digunakan? Nggih. Bisa ndak Tuh Haji memberikan Membedakan. contoh Nggih, konkret betul. gitu Nggih. kepada para ya. pemirsa? Nah, sebelum kita berangkat pembedaan Nggih. penggunaan gitu. Nggih. Kita akan membahas dulu pemujaan Agni itu di Bali Nggih. sebagai apa gitu. Wah. Fungsinya dulu kita bahas. Yes. Nanti baru kita akan menjabarkan prakteknya Iya, Sapunapi. baik. Nah, teks Pratima Kosa gitu. Nggih. Nggih, nika membahas cukup detail. Hmm. Begitu juga dengan Sara Samucaya Nggih. juga memuat keutamaan pemujaan kepada Agni. Nggih. Nah, di Sara Samucaya nika dikenal adanya trigeni atau trayegeni. Terakhir gini. Itu adalah 3 jenis api. Ya. Api pada saat menikah gerahasta geni, gitu. Ya. Api pada saat memasak, gitu. Nggih. Api pada saat pembakaran mayat. Hmm. Nah, di Sara Samucaya 3 api ini disebut trayegeni atau trigeni dan ini sangat penting sekali. Ya. Nah, lalu teks Pratima Kosa mengelompokkan fungsi Agni punika menjadi 4 tuh aja. Ya. Yang pertama nika disebut Fitri Hotri. Fitri Hotri. Nggih. Nah, niki difungsikan api nika difungsikan sebagai pembersih diri bagi seorang bata yang akan memuja. Nika mawinan ritat kalau sedurung buspa wenten prosesi natap dupa. Nah, nika Ya. fungsinya adalah sebagai prosesi untuk Membersihkan pembersihan diri. Nika Ya. disebut Fitri Hotri. Hmm. Nggih, nika fungsi yang pertama gitu. Nah, yang kedua, nika api juga difungsikan sebagai jata weda. Jata weda, weda nika pengetahuan. Jata weda nika adalah ketika api difungsikan sebagai yang maha mengetahui. Makanya ring Bali wenten istilah trio dasa saksi. Salah satunya matahari dan salah satunya lagi adalah Agni itu Haji. Jadi Agni puniki difungsikan sebagai saksi pada Ya. saat prosesi yadnya punika. Ya. Nggih. Ya. Jadi yang pertama sebagai pembersih Fitri Hotri, yang kedua Agni punika difungsikan sebagai upasaksi. Iya, Ritat upasaksi. kala nangun yadnya. Iya. Nah, selanjutnya ada yang juga sebagai Hawiya Waham atau Hawiya Wahanam. Gitu. Nah, niki difungsikan api niki sebagai pengantar weda mantra gitu. Pengantar doa gitu. Nggih, patut tuh Haji. Niki mawinan sanganganin Eka Jati Dwi Jati menggunakan asap mangdene. Dari asap inilah semua puja mantra niki sampai ke para dewata. Ring gitu. Agastya Parwo juga Jelas disebutkan sekali. seperti Nggih. itu. Nike fungsinya adalah sebagai Awiya Wahanam. Enten. Nggih. Nggih. Nah, nike selanjutnya api nike difungsikan sebagai jualanam Jualan 6. atau ajualanam. Ajualanam niki adalah pembakar segala penyakit atau kekotoran batin puniki. Niki dikaitkan dengan penggunaan api dalam ritus-ritus usada di Bali, kan? Nggih, jadi ada 4 fungsi, kan? Luar biasa sekali. Luar tadi. biasa Nggih. sekali kedudukan api Nggih. Agni di Iya. dalam konsep Hindu. Patut. Ya. Dan fungsi Agni puniki diterapkan dengan sangat detail sekali pada praktek-praktek agama Hindu ring Bali itu Haji. Bisa ndak dijelaskan detailnya Nggih. gitu Haji? Nah, patut. Tadi Tu Haji mausan bagaimana perbedaan antara api dalam wujud asap atau api dalam wujud Apinya, membara. baranya, Nggih. Jelas Tu Haji perbedaannya. Ya. Nah,
ketika api dalam wujud membara, enten nggih. Nah niki dikaitkan dengan proses-proses pembakaran penyakit atau fungsi jualanam. Jualanam. Nggih, pembakar kekotoran, pembakar penyakit, pembakar unsur-unsur negatif punika. Makanya pada ritus pengelukatan wenten namanya Banten pengeseng lare. Niki menggunakan linting, kapas dibinting diisi api, dan api niki diupayakan menyala dan ditatap kepada orang yang melakukan proses pengobatan pembersihan. Nah niki fungsinya sebagai jualanam dan wujud apinya nike membara. Iya. Nah ketika api dalam wujud asap, enten nggih, atau duma ketu niki dikaitkan dengan fungsi-fungsi mengantarkan doa mantra. Karena asap niki selalu membumbung ke atas. Nah inilah kaitannya, apakah api niki dalam bentuk asap ataukah api niki dalam bentuk bara api. Niki berbeda sekali. Dan niki diterapkan dalam praktek-praktek agama Hindu ring Bali. Nah api takep puniki niki menghadirkan api yang membara tuh Haji. Itu yang fungsi yang itu kedua fungsi tadi. yang kedua tadi. Ada pada jualanamnya punika. Nah kalau pasepan kan niki asapnya. Maka dari itu pada praktek agama Bali menggunakan asap juga sudah, menggunakan api juga. Niki menandakan lengkap sekali praktek kita tadi. Jadi dua fungsi. Dua fungsinya nika dipraktekkan. Dua wujud ageni punika sebagai dumeketu dalam wujud asap atau jualan geni sebagai api yang sedang membara tadi. Nggih. Niki kalau kita lihat niki kan takepan Tuh Haji ya. Ini tinggal dihidupkan saja. Patut. Nah, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak ditaruh begini atau begini? Kenapa harus begini? Dan kenapa juga harus menggunakan batok kelapa tuh Haji? Itu. Nggih, betul. Niki jelas rujukannya tuh Haji. Nah, bisa dijelaskan kepada para pemirsa tuh Haji. Di video sebelumnya kita sampun membahas tentang konsep bungka tuh Haji. Betul. Bahwa ada sumber teks yang bernama kelapa tatul. Nah niki membahas bagaimana mitologi tumbuhnya kelapa, bagaimana jenis-jenis kelapa yang berbeda, termasuk fungsi bungka atau degan duagannya punika. Nah di lontar kelapa tatul dijelaskan juga. Ketika pada buah kelapa dalam bentuk bungka, nika memiliki unsur-unsur amerta di sana. Dan ketika buah kelapa sampun kering, unsur kalenya dominan. Merte dan kemudian berubah menjadi kale. Patut tuh Haji. Makanya air bungka nike pada saat belum tua, nike mengandung elektrolit yang bagus untuk tubuh. Merte ketika nyuhnya sudah waya, nike alkoholnya sudah tinggi, nike bisa menyebabkan uyang-uyangan gitu Haji. Nah, patut batok kelapanya juga sama. Kenapa niki menggunakan batok kelapa? Karena ini ada unsur-unsur buta kalanya di sana. Karena api takap ini lebih banyak digunakan pada ritus-ritus caru. Karena sika adalah simbol buta kala. Nah bentuknya niki adalah sebagai bentuk api takap yang disimbolkan adalah bentuk tapak dara. Nah tapak dara itu adalah simbol yang sangat tua sekali. Nah, salah satu makna fungsi tapak dara, simbol tapak dara itu adalah penyelarasan keempat penjuru mata angin. Nyatur buana tuh Haji. Hidup ini harus agung. diselaraskan, diseimbangkan, harus hidup equal, gitu kira-kira kanan kiri atas bawah ya. Nah jadi menggunakan batok kelapa tua sebagai unsur-unsur kekuatan Buddha kala atau Asuri Sampat. Nah, sedangkan membentuk tapak dara itu adalah simbol penyelarasan keempat penjuru mata angin. Kemudian ada unsur apinya atau bara apinya. Niki adalah agni dengan 4 fungsi tadi sebagai pembersih sadaka sebelum muspa. Nah, sebagai pengantar doa mantra. Nah, sebagai upasaksiannya kita. Nah, termasuk sebagai pembakar segala hal-hal yang bersifat negatif. Termasuk kekuatan-kekuatan negatif dari buta kala yang perlu dinetralisir kan. Sederhana sekali Pak. Kita setiap hari ngelihat ada orang
mempersembahkan ini di bawah. Betul. Ya, kadang di lebuh. Nggih. Ya, ternyata dia tidak saja memiliki fungsi pembersih, tetapi juga mengantarkan doa. Betul. Ya, Nggih. dan tentu menghilangkan segala cemar. Ya. Dan mengapa harus berbentuk Tapak darah. tapak dara? Karena ia difungsikan, disimbolkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan. Betul. Hidup ini harus seimbang, kawan. Karena itu atas, bawah, kanan, kiri harus diusahakan untuk hidup seimbang. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.